Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah bika min hamadhatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita ta'zimi seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah. Tolong aminkan sama-sama. Semoga majelis taklim ini Allah rahmati. Semoga majelis taklim ini Allah berkahi. Semoga majelis taklim ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah seluruh yang berkhidmat di majelis taklim ini Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Sebentar ya. Ini wajahnya masih wajah-wajah kurang semangat. Tanggal berapa ini teh? Oh iya. Memang tengah bulan berpengaruh ya. Iya. Coba lebih semangat. Kalau Ahilman tanya apa kabar di As-Sakinah, gimana jawabannya? Alhamdulillah. Mau dikamerain apa enggak ini teh? Ulah bisi rewas lihat HP baru Ahilman ya. Coba lebih semangat. Apa kabar semuanya hari ini? Yang di belakang kedengaran atau tidak? Jelas? Yang di luar? Alhamdulillah. Baik. Tapi kelihatan nggak yang di luar? Ada wajah Ahilman ada. Bagusan asli apa digambar? Eta menik dalam hati alusan digambar. Jika tuh ibu teh lamun bicara teh kudu pikir heula, nyeri hati itu kadang-kadang begitu. Masya Allah Bunda, Teteh, Masya Allah. Ahilman doakan semoga semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Semoga yang hadir Allah sehatkan badannya. Semoga yang hadir Allah berkahi hidupnya. Tambah banyak rezekinya. Tambah lapang hatinya. Tambah tenang perasaannya. Ini kajian pertama kita di As-Sakinah tahun 2023, betul? Dan mohon maaf baru mulai kajian lagi karena Ahilman juga baru pulang dari Tanah Suci. Dan ini juga kajian saya kedua mungkin di Bogor setelah kemarin di Azikro. Jadi baru mulai lagi kajian-kajian sekarang. Masya Allah. Ahilman doakan yang belum pernah ke Baitullah, semoga Allah mudahkan kita bisa berangkat ke Baitullah. Mau berangkat haji? Mau berangkat umroh? Insya Allah kalau tidak ada halangan, bulan November tahun 2023, As-Sakinah milad yang keempat. Dan insya Allah milad As-Sakinah yang keempat kita ingin ngajak Bunda umroh bersama. Mau ikut apa enggak? Mau bayar mau gratis?
Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Rada berat ngajaknya kalau begini. Bunda, masih ada waktu 10 bulan ke depan. Dalam waktu dekat akan kita launching seperti apa paketnya. Nanti Bunda boleh nabung. Sebulan berapa, boleh. Sebulan 2.000, 2.000. Kemungkinan gak akan berangkat kalau sebulan 2.000. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Da Allah mah selalu punya cara terbaik untuk memberikan takdir terbaik untuk hambanya. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya Bunda, kalau ada niat baik, jangan pernah ragu dengan kebaikan itu. Kenapa Ahilman? Karena maha baiknya Allah, tolong catat ini ya, maha baiknya Allah, kalau kebaikan baru niat saja sudah diberikan satu pahala. Saat nanti kita jadi berbuat baik itu, maka Allah berikan 10 pahala. Saya ulangi. Kebaikan mah baru niat aja udah dikasih satu pahala. Nanti saat kita jadi berbuat baik, maka diberikan berapa pahala? 10 pahala. Beda dengan keburukan. Keburukan mah kalau baru niat belum diberikan sesuatu. Jadi catatan dosa, catatan keburukan itu belum dicatat sebagai keburukan kalau baru niat. Baru akan dicatat sebagai keburukan kalau sudah berbuat keburukan itu. Masya Allah. Allah baik apa enggak? Allah baik aja baik banget. Allah itu baik banget. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maka bunda sayang, teteh sayang, kalau kita, punten, hari ini didengarkan kebaikan sampai ke telinga kita, maka tolong catat baik-baik ya. Bunda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita ketemu orang baik, berteman dengan teman yang baik, berkumpul di majelis yang baik, mendengar nasihat baik, ada informasi baik, dan kita mau mendengarkan kebaikan itu, maka sebenarnya itu adalah bukti kasih sayang siapa? Allah. Termasuk hari ini, Bunda bisa taklim karena apa? Sayangnya Allah. Betul? Ahilman bisa hadir lagi, ngisi kajian lagi, gara-gara apa? Sayangnya Allah. Semua karena sayangnya Allah. Bukan karena kita, bukan usaha kita, tapi semua karena sayangnya siapa? Allah. Makanya kalau ada yang bertanya, Aa, siapa orang yang paling bahagia dalam hidupnya? Jawabannya, orang yang paling disayang sama Allah. Siapa jawabannya? Orang yang paling disayang sama Allah. Pertanyaannya, manusia itu banyak nggak yang menyakiti kita? Manusia itu ada nggak yang menyinggung perasaan kita? Manusia itu lebih banyak sesuai maunya kita atau nggak sesuai maunya kita? Nggak usah jauh-jauh lah. Ibu punya suami di rumah tangga. Suami ibu teh sudah sesuai maunya ibu atau masih belum sesuai? Ulangi. Coba jawab teh, mikir heula ngejawab tehnya. Mikir dulu nih. Suami ibu di rumah sudah sesuai maunya ibu atau belum sesuai? Lihat ya. Bunda sayang, kalau pandangannya ngikutin maunya kita, pasti banyak yang gak sesuai. Betul? Tapi kalau kita ngikutin pandangannya sesuai maunya Allah, pasti ada kebaikan dalam diri suami kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau ngikut pandangan kita, maka pandangannya, aktornya pasti dunia. Pasti apa? Iya kan?
Bunda berharap punya suami teh punten, misalnya kayak siapa? Kayak Ahilman. Jangan ya. Berat punya suami kayak begini mah berat, 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 berat. Udah. Berat, berat banyak maunya. Bunda mungkin berharap pengen punya suami yang penghasilannya 2 digit ya. Tapi yang ada 2 koma, tengah 2 sudah koma misalnya ya. Nah hanya A, ada perasaan teh maunya yang begini, jadinya begitu. Betul nggak? Berharap A, jadinya B. Itulah hidup. Kalau pandangannya manusia, pasti banyak yang nggak sesuai. Betul? Tapi kalau menggunakan pandangan Allah, selalu ada kesesuaian yang bisa kita lihat dari apa yang dihadirkan. Maka sekarang saya mau tanya lagi. Allah itu sayang sama kita itu sayangnya sedikit apa besar? Kecil apa besar? Sedikit apa banyak? Masya Allah. Bunda, tolong catat ya. Udah cukup berapa? Kasih sayang Allah itu melebihi apapun dalam kehidupan kita. Bahkan jika seluruh kasih sayang makhluk disatukan kepada makhluk yang lain, tidak akan bisa menyamai kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Betul apa betul? Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, sayang atau tidak? Sayang. Tapi kalau kasih sayang ibu seluruh dunia ini dikumpulkan kepada anaknya, tidak akan bisa menyamai kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Saking besarnya, saking banyaknya. Kalau Bunda tanya ke Ahilman, apa di antara bentuk sayangnya Allah? Masya Allah. Bunda, kalau setiap bikin dosa, langsung dibalas oleh Allah ketika itu, kebayang atau enggak? Apa yang akan terjadi? Kita teh mungkin gak ada harganya sama sekali, betul nggak? Tapi maha baiknya Allah, kita bikin dosa, ditutup dosanya, kita minta ampun, bikin dosa lagi, diampuni dosanya, minta ampun, ditutupi aibnya, betul? Bunda bisa beramal dalam kebaikan. Ini kan sayangnya Allah. Kenapa Allah yang memudahkan langkah saya Ustadz untuk bisa mendapatkan kebaikan ini? Karena Allah sayang. Padahal mohon maaf, kalau bicara latar belakang kita kan kadang-kadang suka malu ya. Dulu kita dosanya banyak, betul nggak? Maksiatnya banyak, betul? Belum lagi mungkin di antara Bunda ada yang dulu pernah tenggelam dalam sesuatu yang tidak baik. Tapi kenapa ya, makin hari kok makin jadi ingin lebih baik. Itu sayangnya siapa? Termasuk kembali kepada poin yang tadi. Bunda, haji umroh itu bukan karena harta banyak. Karena banyak orang yang hartanya berlimpah tapi belum Allah panggil ke Baitullah. Betul? Haji umroh itu bukan karena badan yang sehat. Karena ada yang badannya sakit tapi dengan izin Allah bisa berangkat ke Baitullah. Betul? Haji umroh itu bukan karena pangkat jabatan yang tinggi. Karena ada yang mohon maaf tidak punya pangkat jabatan tapi Allah panggil ke Baitullah. Betul? Haji umroh itu adalah panggilan Allah. Izin Allah. Kehendak Allah yang diusahakan oleh kita. Makanya kalau ada yang tanya, haji umroh itu untuk yang mampu. Benar. Tapi lebih benar lagi, haji umroh itu untuk yang mau dan yang mampu. Untuk yang apa? Mau dan ada orang yang mampu tapi belum mau. Berangkat atau tidak? Ada orang yang mau tapi belum mampu. Berangkat atau tidak?
Tidak. Tapi minimal kalau sudah ada mau, insya Allah akan. Betul? Kalau sudah ada mau, insya Allah akan mampu. Siapa yang memampukan? Allah. Siapa yang mau? Kita. Nah, lihat kalimatnya. Yang mampukan siapa? Yang mau siapa? Zona kita manusia ada pada bab ikhtiar. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita ikhtiar, yang menentukan siapa? Ahilman gak pernah kebayang. Dulu saya pertama kali umroh itu hadiah. Ketika kuliah jadi wisudawan terbaik, hadiahnya umroh. Saya doa sama Allah, ya Allah, jangan jadikan umroh saya ini sebagai umroh yang terakhir. Tapi jadikan ini adalah kesempatan saya pertama, dan setelah ini panggil terus kami ke Baitullah, ya Allah. Dan dengan izin Allah bunda sayang, 2012 kita pertama kali umroh, hadiah dari wisudawan terbaik. Setiap tahun dengan izinnya Allah berangkatkan kita untuk menunaikan ibadah umroh. Bunda bisa? Bisa banget. Begitu banyak kisah dan cerita yang bisa menggerakkan kebaikan untuk itu. Kenapa Ahilman mengajak di awal tentang kebaikan ini? Manusia itu dipanggil oleh Allah dengan 3 panggilan. Berapa? 1, panggilan azan. Perintahnya sholat. 2, panggilan talbiyah. Perintahnya haji atau umrah. Dan yang ketiga, panggilan maut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Panggilan untuk segera kita kembali kepada Allah. 1, panggilan apa? Perintahnya apa? 2, panggilan apa? Talbiyah. Perintahnya apa? Haji atau umrah. Dan yang ketiga, panggilan ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Panggilan untuk menyelesaikan kehidupan dunia dan kita kembali kepada Allah. Aa, siapa manusia yang paling beruntung dalam hidupnya? Manusia yang beruntung adalah dia yang selama hidup dia menunaikan panggilan yang pertama, dia menunaikan panggilan yang kedua. Setelah dia selesai itu semua, Allah panggil usianya. Tapi siapa yang rugi? Mereka yang Allah panggil dengan panggilan yang ketiga, tapi mereka belum sempat menunaikan 2 panggilan yang pertama dan yang kedua. Dan ini, Ustadz, bagaimana? Minimal di hati kita punya niat. Punya apa? Pengen berangkat. Makanya di antara amalannya, Bunda, sedikit-sedikit ya, beres sholat, sedikit baca talbiyah. Boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Biasa itu. Saya masih ingat sekali. Ibu saya itu dulu punya kebiasaan yang Masya Allah ya. Kalau saya ingat-ingat sekarang, sering membuat saya itu terenyuh gitu ya dengan kebiasaan ibu saya. Ibu saya itu sosok perempuan yang selalu menjaga lisannya. Jadi kalau bicara, tidak keluar di lisannya kecuali bicara yang baik-baik. Satu kali ibu saya stroke, sakit. Ketika saya masuk usia SMA di pesantren, ibu saya stroke, sakit. Maka ibu saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau saya pulang dari pesantren, libur, saya tuh punya kebiasaan nyuapin ibu saya. Karena ibu saya makannya tidak bisa sendiri gitu, harus disuapin. Dan kalau saya pulang, saya menyuapi ibu saya. Ibu saya itu punya kebiasaan, kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya pernah bilang begini, Iman, iya mah,
nanti Iman bakal ceramah di televisi ya, kayak ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita kan orang kampung, orang desa. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta itu kan dulu butuh 7 jam, waktu agak cukup jauh gitu. Saya bilang gak mungkin. Apa jawaban ibu saya? Shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin mah. Dari mana biayanya? Itu kan mahal. Kata mama saya, shh, jangan begitu nak. Aminkan saja. Apa kalimatnya? Ibu saya pernah dapat sejadah hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Itu gambarnya tuh Ka'bah. Saya lihat ibu saya kalau setiap selesai sholat suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya ibu saya, Mama teh kenapa kalau beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Iman, mamah teh hoyong pisan angkat ke Baitullah. Pengen banget berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah atuh? Iya, kan Mama nggak punya uang. Mama doain ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Saya bilang dalam hati, Mama aja belum, apalagi Hilman. Kata mama saya, shh, amin, amin, amin. Singkat cerita, 15 tahun berselang. Apa yang pernah ibu saya ucapkan, sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang dengan izin Allah, Allah berikan kesempatan itu. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya. Sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Keliling dunia dengan izin Allah. Sekolah saya S1, sekarang S3, semuanya beasiswa. Ustadz hebat ya, Ustadz pinter ya. Shh, yang hebat bukan saya. Tapi saya percaya yang hebat adalah ucapan baik ibu saya. Betul? Saya setahun kurang lebih bisa 3 kali, 4 kali berangkat umroh. Mohon izin besok akhir Februari juga Ustadz harus bimbing lagi jamaah untuk menunaikan ibadah umroh. Tapi saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Bait. Makanya nanti ada umroh badal ya, mengganti. Dan itu luar biasa. Makanya bunda sayang, ini pesan ya, bicara yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik, berpikir yang baik-baik. Karena kita nggak pernah tahu bunda. Dari lisan baik mana, Allah akan mencatatkan takdir terbaik untuk kita. Makanya saya sering bilang ya kepada siapapun tuh, kalau bunda lihat anak, lihat cucu, lihat keluarga, itu tatap dengan penuh kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita berkata baik, berpikir baik, Allah yang maha baik akan mengantarkan kebaikan itu untuk kita. Betul? Makanya kata Allah dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Betul? Makanya mudah-mudahan Ahilman doakan semua yang hadir di sini Allah bisa panggil ke Baitullah. Apalagi kalau kita makin hari makin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah masuk tahun 2023. Kurang lebih kalau tidak salah hitungannya 1 bulan setengah lagi lebih lah sedikit. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Betul? Ramadan tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan ya. Ramadan tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Jadi kalau ditanya Ramadan tanggal berapa mulainya? Tanggal 1 ya. Jangan jawab tanggal 23 Maret lagi ya. Ramadan kapan mulainya?
tanggal 1. Bertepatan dengan tanggal 23 Maret. Mudah-mudahan semua yang hadir dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Mau ketemu Ramadan? Mudah-mudahan tahun ini hidup kita makin baik. Amin. Makin bahagia. Amin. Mau makin bahagia? Coba saya mau tanya, siapa di sini yang tahun ini hidupnya mau lebih bahagia? Oke. Menisigan tepukuh gitu. Angkat tangannya, katakan saya. Siapa yang mau bahagia tahun ini? Siapa yang mau lebih baik? Siapa yang hatinya mau lebih tenang? Siapa yang tahun ini suaminya lain ganti, lain? Siapa yang tahun ini suaminya mau tambah soleh? Mau? Terakhir, siapa yang tahun ini hidupnya ingin lebih dicintai Allah? Mau? Nah, sengaja di awal tahun ini tema kajian kita adalah cara Allah mencintai hambanya. Setidaknya ada 6 cara. Ada berapa? Insya Allah. Ada apa? Baik. Ada berapa? Setidaknya ada 6 cara ya Allah mencintai hambanya. Oke. Yang hadir pagi ini, mau dicintai sama Allah? Mau disayang sama Allah? Mau aja mau banget? Cius? Mie apa? Sebelum kita membahas bagaimana caranya, Bunda tanya sama Ahilman, Aa, nah, kenapa kita harus mengejar cintanya Allah? Jawabannya, karena yang kekal hanya cintanya Allah. Yang abadi, yang kekal, yang selamanya hanya cintanya Allah. Cinta manusia, mohon maaf, ada batasnya, betul? Cinta manusia ada waktunya, betul? Cinta manusia ada syaratnya, betul? Cinta manusia ada maunya, betul? Tapi cintanya Allah, kadang Allah mencintai kita walaupun tanpa syarat. Kadang Allah mencintai kita tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh masa. Tapi kalau manusia, oh mohon maaf, ada waktunya. Bunda sayang, punten mohon izin. Punten mohon izin. Dulu waktu awal-awal mantan pacar kita, yang sekarang jadi suami kita, ngedeketin kita dengan sikapnya sekarang sama apa beda? Makin romantis atau tidak romantis? Makin perhatian atau tambah cuek? Biasanya. Bukan suami yang di sini, bukan. Yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda. Mohon maaf. Dulu, Masya Allah. Dulu. Awal-awal nikah, Masya Allah. Kalau jalan tuh kan pegangan, betul nggak? Pegangan. Kalau ada batu depan, hati-hati. Ada atu. Nanti kalau kesandung nanti atu. Kalau atu nanti atit, gitu kan? Itu dulu. Sekarang Ustadz tanya, sekarang sama apa beda? Sama insya Allah lah. Sama insya Allah ya. Insya Allah sama tapi beda gitu ya. Jalan sekarang beda. Dulu mah hati-hati, sekarang mah ada batu. Ibu jatuh, jeger. Iya. Oh, dulu kalau ibu lagi mau minta dijemput, Masya Allah. Masya Allah. Sayang,
Iya, aku lagi di Botani. Aku teh mau pulang ke Ciomas. Tapi kebetulan ini teh dompet teh kosong isinya. Pas mau pulang teh meni asa susah. Kamu bisa nggak jemput aku di Botani? Itu yang di WA begitu, seneng apa enggak? Karena lagi sayang-sayangnya. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan kamu minta jemput. Kamu minta rembulan di padang pasir pun. Itu kan panjang tuh. Kamu minta rembulan di waktu malam pun aku akan ambil rembulannya. Kamu minta pasir di lautan, aku akan himpun pasirnya. Aku akan rangkai semua apa yang aku inginkan tentangmu. Sebentar lagi aku akan jemput dirimu. Panjang. Ditanya sama si ceweknya ini, emang AA lagi di mana? Lagi di Cianjur. Walaupun di Cianjur. Ku sayang teh ya tuh. Ku cinta, mah ku sayang, mah mohon maaf. Yang jauh jadi dekat. Yang sulit jadi mudah. Betul nggak? Yang rumit jadi sederhana. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Ku cinta, betul? AA tiap lebaran pulang ke Garut. Padahal mohon maaf, macet atau tidak? Capek atau tidak? Biayanya mahal atau tidak? Pertanyaannya, kenapa tiap tahun pulang ke Garut? Cinta sama keluarga, betul? Untuk yang dicintai mah Masya Allah. Eta di Cianjur ngajemput. Antosan sakedapnya. Antosan sakedap. Yang dibayangin apa? Yang dijemput, betul nggak? Teka bayang macetnya pasar Cisarua. Teka bayang macetnya puncak, teka bayang. Yang terbayang apa? Yang dijemput, betul? Lagi nungguin ya. Hujan. Itu yang perempuan tuh WA lagi atau SMS lagi. Hujan. Kamu bawa jaket apa enggak? Aku enggak mau badan kamu kehujanan. Aku enggak mau kamu sakit. Wah. Eta teh si AA hujan. Keur kieuhan di sarua tah. Dina toko jagung teh tukang jagongnya di dinya. Keur kieuhan. Dibalas. Enggak apa-apa. Badan aku sakit enggak apa-apa. Yang penting aku tidak kehilangan cintamu. Atuh udah berkorban pisan. Berkorban pisan untuk yang dicintai. Pertanyaannya, sekarang, dulu kalau minta jemput mah Masya Allah. Sekarang sama apa beda? Kadang-kadang ayeuna mah atuh beda. Ngajemputnya cuma 3 huruf. JPT. Naon? JPT. Apa JPT teh? Suamina dah hoream teh ya. Oka. Mending oka. Kadang-kadang pakai jempol hungkul. Gitu kan. Sajam belum datang juga. Di WA lagi. LMBGT. Naon LMBGT teh? Dibalas lagi. MCT. Naon MCT teh? Jadi memang beda ya. Rasa cinta itu manusia ke manusia pasti ada waktunya, betul? Makanya Bunda sayang, kenapa kita harus kejar cintanya Allah? Karena yang tidak akan berkurang, tidak akan habis, tidak akan hilang cintanya siapa? Kepada hambanya. Tapi cintanya manusia, Masya Allah, beda. Bunda sekarang masih hidup bersama, besok mati. Ustadz tanya, waktu ibu mati, suami sedih tidak? Maknya tersedih, pasti sedih atuh kan? Sedih atau tidak? Sedih, ya. Hari itu sedih, seminggu sedih, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, beda. Sebulan udah beda, aduh. Mulai sendiri, bingung suami kan, ujungnya nyanyi dia teh. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri rasanya.
Tiada tempat untuk rasa rinduku. Oh serta barulah diriku. Aku sudah di tempat kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Sebulan kemudian ada reuni teman SMP. Pujian. Ternyata ada CLBK. Naon CLBK teh? Cinta lama belum? Ternyata setannya datang. Cinta manusia ada waktunya, betul? Cinta harta ada masanya, cinta jabatan ada pensiunnya, tapi cinta Allah lah yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Betul? Makanya untuk apa mengejar cinta yang akan habis, tapi kita lupa mengejar cinta yang tak akan pernah habis. Status hari Selasa. Untuk apa mengejar cinta yang akan habis, tapi kita lupa mengejar cinta yang tidak akan. Cintanya manusia akan habis, tapi cintanya Allah tidak akan pernah. Maka kalau Bunda tanya, Aa, kenapa kita harus mengejar cintanya Allah? Karena hanya cinta Allah yang tidak akan pernah habis. Satu. Dua, alasannya kenapa Ahilman? Karena cintanya Allah yang akan mengantarkan kebahagiaan dalam hidup kita. Akan apa? Mengantarkan kebahagiaan hidup kita. Cinta selain Allah bahagia, tapi mohon maaf, biasanya bahagianya sementara. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok Ahilman mau tanya. Bunda sayang, jalan-jalan ke Botani, ke mall, ada tas baru, pengen beli apa enggak? Lamun enggak berarti Bunda itu dipertanyakan perempuannya. Pengen beli enggak? Pengen kan? Pengen kan? Ada sesuatu yang baru, yang bagus, pengen apa enggak? Pengen. Wajar enggak? Pertanyaan saya, ketika awal dibeli seneng apa enggak? 2 kali dipakai seneng enggak? Pertanyaannya, berkali-kali dipakai rasa senengnya sama atau beda? Itu dunia namanya. Maka dunia itu diambil dari kata dana. Artinya apa? Sementara, sesaat. Itu dunia. Makanya yang sifatnya sementara, sesaat itu pasti dunia. Kalau Bunda mencintai sesuatu dan sifatnya sesaat, pasti cintanya dunia. Tapi kalau sifatnya kekal selamanya, itu akhirat. Makanya akhirat itu artinya kekal selamanya, akhir ujung. Dunia sementara. Jadi kalau sekarang Bunda berumah tangga, tapi mohon maaf, rumah tangga itu cintanya berkurang, berarti ada urusan dunia yang terlalu banyak dan akhiratnya lupa. Karena kalau urusan akhiratnya ditinggikan, dunia dikecilkan, maka akan menemukan kebahagiaan itu. Makanya boleh, punten ya, boleh Bunda memutuskan satu perkara jika perkara ini tidak mendekatkan kita dengan akhirat. Saya ulangi ya. Jadi kalau Bunda memutuskan sesuatu, alasannya bukan karena dunia, tapi karena apa? Karena akhirat. Banyak di antara perempuan, para istri yang suka cerita ke Ahilman. Rumah tangga saya begini. Kalau urusannya dunia, saya nggak bisa terima. Tapi kalau urusannya akhirat, maka boleh jadi pertimbangan untuk kita memutuskan sesuatu. Contoh misalnya, suami kita kurang hartanya, Bunda minta pisah, jangan. Itu dunia. Tapi mohon maaf sebaliknya, misal kita nggak merasa dapat bimbingan, nggak merasa dapat binaan yang baik, nggak diarahkan pada kebaikan, nggak dituntun dalam kebaikan, misalnya. Apalagi misalnya ada persoalan dengan A, dengan orang tua kita, dengan B, dengan panjang gitu. Dan akhirat jadi jauh. Maka boleh jadi pertimbangan. Tapi sebaiknya kalau urusan dunia jangan. Kalau urusan dunia apa? Jangan.
Contoh, punten, punten, punten ya, punten ya, punten ya, punten ya. Misalnya, misalnya suami kita teh, misalnya suami kita teh, misalnya dalam hatinya punya perasaan kepada perempuan yang lain. Misalnya, ini misalnya, oke. Okay. Dan Bunda tuh tahu pertanyaannya. Nah, jika bab ini datang dalam hidup rumah tangga kita, bagaimana sikap terbaik kita? Nah, ini babnya khusus yang gak usah Ahilman bahas di sini lah ya. Tapi setidaknya begini, kalau sekiranya ini adalah bab yang bisa dia pastikan pertanggungjawabannya. Misal. Ingat ya Bunda sayang, poligami itu boleh. Boleh nggak? Tapi dengan syarat. Dengan apa? Harus adil. Harus apa? Tah eta bab adilnya yang susah. Betul nggak? Sekarang bagaimana bab adilnya? Adil yang pertama teh adil terhadap diri sendiri dan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya apa? Pastikan orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beramal soleh, berilmu. Kalau Allah saja sering dia lalaikan, bagaimana mungkin ketika dia bertemu dengan manusia? Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi ingat ya, bab-bab yang sifatnya dunia, bab-bab yang sifatnya dunia, kita letakkan dulu. Kita ingin mendapatkan apa? Kebaikan dalam urusan akhirat kita. Dan insya Allah, jika semua diniatkan untuk cintanya Allah, pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Setuju? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Status hari Rabu. Jadi patokannya adalah Allah suka nggak ya? Mulai hari ini jangan bicara apa yang kita mau. Karena yang kita mau boleh jadi ada salahnya. Betul? Jangan bertindak apa yang kita mau. Karena tindakan yang kita mau boleh jadi ada cacatnya. Tapi bicaralah perkataan yang Allah mau. Bertindaklah tindakan yang Allah mau. Betul? Dan apa kuncinya? Berkatalah sesuatu kepada orang lain yang kamu tuh berharap orang lain juga bicara itu kepada kamu. Saya ulangi ya. Berkatalah sesuatu kepada orang lain yang kamu pun akan senang jika orang lain bicara itu kepada dirimu. Ulangi. Berkatalah sesuatu kepada orang lain yang kamu pun akan senang jika orang lain berkata itu kepadamu. Bertindaklah sesuatu kepada orang lain yang kamu pun akan senang jika orang lain bertindak itu kepada dirimu. Ini rumus. Kuncinya apa? Katalah apa yang Allah mau. Bertindaklah apa yang Allah mau. Ya, karena kalau memperturutkan maunya kita, pasti banyak yang tidak baiknya. Setuju? Sekarang Bunda taklim. Kenapa? Karena Allah mau. Kan gitu ya. Betul nggak? Bunda belajar tahsin dengan as-sakinah. Kenapa? Karena Allah mau. Allah suka sama orang yang belajar. Betul? Bunda kenapa harus taat sama suami? Karena apa? Karena Allah mau. Karena Allah perintahkan. Betul? Kenapa Bunda pakai jilbab? Kenapa Bunda pakai hijab yang baik, yang syar'i? Kenapa? Karena Allah mau. Betul? Kenapa Bunda menghargai orang lain? Karena Allah mau. Kenapa Bunda hormat sama guru? Karena Allah mau. Kenapa Bunda mau berkorban untuk berangkat haji umroh? Karena
Allah mau, lakukan yang Allah mau, maka Allah akan melakukan apa yang kita mau. Itu rumusnya. Maka nanti kalau kita udah paham, oh cintanya Allah gak akan pernah habis, cintanya Allah mengantarkan kebahagiaan, pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk orang yang dicintai oleh Allah atau tidak? Maka jawabannya, lihat dari 6 cara Allah mencintai hambanya. 1, Allah itu ketika mencintai hambanya, maka ciri yang pertama, Allah akan mengilhamkan ketaatan dalam hidupnya. Satu apa? Allah akan apa? Mengilhamkan ketaatan. Masya Allah. Mengilhamkan ketaatan. Ya Allah. Jadi kalau Bunda, lihat ya, bertanya, Allah tuh sayang gak sama saya ya? Lihat, 7 ayat 28. Sudah dibuka? Perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Wa aminu, dan berimanlah kalian birasulihi, kepada rasulnya. Lihat kalimat ini. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Niscaya Allah memberikan cintanya kepadamu dalam 2 bagian. Masya Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, tentu diawali dengan iman kepada Allah. Apa? Niscaya Allah berikan kasih sayang kepada mereka 2 bagian. Wa yaj'al lakum nuron tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bunda lihat. Allah sedang mencintai hambanya ketika hambanya diilhamkan ketaatan dalam diri. Yang gak pernah tahajud, Bunda diizinkan bangun sepertiga malam kemudian tahajud, berarti Allah sayang sama kita. Bunda mohon maaf yang gak pernah taklim, kemudian pengen banget taklim. Coba punten, hari ini ada nggak yang baru pertama lihat Ustadz Hilman? Baru pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru pertama. Langsung lihat baru pertama. Baru pertama. Kamana wae ece ya Allah. Baru jauh ya ece mah. Di mana ece? Sindang Barang. Sindang Barang tinggal ngalengkah ka dieu mah meureunnan Sindang Barang jauh. Jauh. Coba ada yang jauh nggak? Ada yang jauh nggak? Eta orang lebih liang. Meni hejo itu orang lebih liang. Lebih liang. Masya Allah. Ini mah nih lebih liang ini jamaah Ahilman garis keras banget ini. Masya Allah. Ahilman di tanah suci aja datang dia mah. Datang dalam mimpi. Pantesan waktu itu mimpi buruk saya teh. Ini mah paling bager. AA di Ciliwiliang, di Jasinga. Datang woy. Nggak punya kerjaan ya? Nah ini. Ini orang Lewiliang. Orang Lewiliang kok dikasih uang ku Ahilman ini mah ya. Nanti ya. Ada lagi orang Lewiliang? Jadi bangkrut kiamat. Masya Allah. Udah. Jangan ngaku orang Lewiliang. Udah. Ya, ini juga sama orang Lewiliang ya. 1, 2, 3, 4.
Ngitung hungkul ya teman, ngitung hungkul 1, 2, 3, 4. Ih, Masya Allah. Yang jauh, mudah-mudahan langkahnya jadi pahala. Bunda sayang, makin jauh, makin besar pahalanya. Iya. Bunda tahu kan kisahnya, ini luar biasa. Saya ingin gambarkan kepada yang jauh datangnya. Bunda satu kali dikisahkan ada seorang pemuda kan, yang sudah membunuh 99 orang. Tahu nggak kisahnya? Iya kan? Nah, dia datang ke gurunya, dia cerita, "Wahai guruku, aku udah bunuh 99 orang." Terus dia nanya sama gurunya, "Bisakah aku diampuni?" Kata gurunya, "Nggak bisa." Tanggung kata orang itu, dibunuh satu lagi. Jadi berapa totalnya? 100. 100 ya. Nggak sekehel pisan. Nah, singkat cerita ketemu sama guru yang lebih lembut penyampaiannya. Lebih nyantai gitu. Ditanya ke gurunya, "Wahai guru, saya sudah bunuh 99 plus 1 orang. Kira-kira saya bisa diampuni enggak?" Ini kalau jawabannya sama kayak tadi, dibunuh lagi yang kedua tuh. Tapi untung guru yang kedua ini lebih lembut penyampaiannya. Apa kata gurunya yang kedua? "Bisa." Hah? Gimana caranya? Caranya kamu harus pindah tempat. Kamu harus menuju ke guru yang lain. Kenapa? Karena di tempat ini kamu gak bisa berubah. Kamu harus pergi ke tempat lain. Aku kirimkan alamat kepadamu, temui guru itu. Maka singkat cerita, pemuda ini berangkat. Masya Allah, di tengah jalan, ajal menjemputnya. Mati pemuda ini. Maka singkat cerita dikisahkan, 2 malaikat itu turun. Mereka istilahnya mungkin kalau sekarang mah berdebat lah. Kata malaikat rahmat, ahli surga. Karena dia sedang berjalan menuju kebaikan. Kata malaikat azab, nggak bisa. Ngabunuh jelema. 100 jelema, sholat tara, ngaji hente. Ngebunuh 100 ini. Mereka berdebat, saling berargumen. Tanya sama Allah, apa kata Allah? Coba diukur. Kira-kira dari jarak dia mati, lebih dekat ke tempat tujuan atau lebih dekat ke tempat asal? Ketika diukur, ternyata jaraknya lebih dekat sedikit lagi menuju tempat tujuan dia. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, dia ahli surga. Kenapa? Karena setiap langkah yang dia inginkan mendapatkan kebaikan, menggugurkan dosa-dosanya, dan dia sedang berharap mendapatkan kebaikan itu. Makanya orang lebih lihat, kuah didoakan, badai maut ira. Jadi karena maut. Nah jadi maut aja. Iya semangat. Kita nggak pernah tahu, betul nggak? Tapi ulah maut ayeuna kene mah ulah atau ulah. Ini mah biar jadi semangat. Makin jauh, makin luar biasa. Betul? Belum ongkosnya, bener nggak? Belum capeknya, belum macetnya. Naik apa ke sini teh? Naik motor. Dari rumah jam berapa? 5:30. Nanti jam 3 Januari atau lebih lancar gitunya. Lebih lancar. Ih, Masya Allah. Nah. Nih. Orang yang jauh datang ke taklim karena dia diilhamkan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti teteh lagi disayang sama siapa? Walaupun capek, iya capek, macet. Kadang-kadang mohon maaf gak dihargai, betul gak? Nyampe rumah kadang-kadang capek juga. Nyesel acan, cuci piring poho, masak ente, jemput anak juga enggak, bener enggak? Ini kan dilema ya. Dilema tuh. Untung saya mah lagi sendiri, suami juga enggak ada, alhamdulillah tuh kebetulan tuh kan. Jadi mohon maaf ya, yang lagi sendiri dan kesendiriannya digunakan untuk mendekat kepada Allah, maka itu adalah waktu terbaik daripada kita bersama. Ulah sedih nggak punya suami, ulah sedih. Abi mah teu gaduh suami kumahanya. Kadang-kadang aya nu kieu, kan kata Ahilman cenah, lamun hoyong asup surga teh kudu taat sama suami. Ada ibu-ibu yang nggak punya suami. Boleh nggak taat sama suami orang lain? Terus nyambung lima pertanyaan itu. Kamu ka ustaz nanya nate deh.
Boleh nggak kalau aku taat sama suami orang lain sama ustadz misalnya gitu kan? Boleh, tapi taatnya sebatas taat biasa aja. Yo mah nyuci dicucikan, mah adik mama sekalian di imah atau sekalian nguruskan imah. Namun tinggal lupa gini. Jadi satu, kalau bunda taat, bunda bertakwa, lagi disayang sama siapa? Hari ini bunda diberikan kemudahan untuk mendapatkan kebaikan. Sayang dari siapa? Buka lagi surat Al-Anfal ayat 29. Surat apa? Nah, Al-Anfal teh surat ke-8. Punten. Surat ke berapa? Surat ke-8 ayat 29. Masya Allah. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil sama nggak? Dengan ayat yang sebelumnya sama kan? Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Intattaqullaha. Jika kamu taat kepada Allah. Jika kamu bertakwa kepada Allah. Yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan kepadamu furqan. Masya Allah. Apa itu furqan Ustadz? Furqan itu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan menghapus segala kesalahanmu dengan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi kalau Allah sedang mencintai hambanya, Allah akan ilhamkan ketaatan, ketakwaan kepada hambanya, yang makin hambanya itu bertakwa, yang makin hambanya itu taat, Allah ampuni dosa-dosa. Maka bunda, jangan sepelekan kebaikan sedikit pun. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menghapuskan setiap kesalahan kita. Makanya ada nasihat yang sangat bagus. Kalau dulu kita sering berbuat buruk, maka isilah sekarang dan ke depan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang sekarang bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Saya ulangi ya. Kalau dulu kita sering berbuat keburukan, maka mulai hari ini dan ke depan isi dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan kita sekarang bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Makanya bunda mohon izin. Ada yang tanya, Ece, hari Ece teh kenapa belajar tahsin sekarang udah tua oge, udah sepuh oge, ngeskolot, cek atuh nyadar diri maneh teh, ngeskolot, udah susah, malah belajar sekarang. Bunda jawab, nya nutupin kekurangan aku yang dulu. Dulu mah gak punya waktu belajar tahsin. Sekarang lagi ada waktu. Betul apa betul? Lebih baik terlambat daripada tidak sama. Makanya Ahilman di As-Sakinah selalu bilang tolong jaga kelas tahsinnya. Karena itu ruhnya. Bunda ketemu AA cuma sebulan 2 kali. Betul? Di As-Sakinah. Tapi bunda ketemu belajar tahsin seminggu sekali, seminggu 2 kali bisa ketemu belajar di situ. Jadi di situ kekuatannya. Walaupun bunda capek, kadang-kadang jauh, mana hujan wae, becek, ada ojek, ripuh. Ya kadang-kadang capek gitu, mana susah. Tapi bunda tuh pengen gitu. Kenapa? Nutupin kekurangan kita di masa lalu. Betul? Sekarang bunda pakai hijab yang syar'i. Ditanya, Ucu, ini mau dipanjang gitu. Ini panjang gitu. Da baheula mah teu kitu Ece teh misalna. Ece teh jawab, nya AA. Aduh baheula mah meuni gitu. Kakirangan bahan angean teh. Kekurangan bahan pakaian teh. Sekarang mah tutup. Maka insya Allah nutupnya kita sekarang bisa ngurangin, ngapusin kesalahan kita yang terdahulu. Bunda sekarang meuni sayang banget sama suami tuh. Aduh. Suami baru nyampe, udah disiapin kopi, campur sianida. Nah, ku kehel teh ya, merenan. Ya, jadi suami datang belum minta disiapin kopi. Bundanya pisan, sayang banget. Ditanya, bunda, kok kamu sekarang menih sayang banget sama suami teh? Nya, dulu mah aku teh nggak punya waktu buat kayak begini.
Sekarang aku tebus semua kekuranganku dengan kebaikan kepada suamiku. Jelas sampai di sini? Maka yang pertama, cara Allah mencintai hambanya, Allah ilhamkan apa? Ketaatan, ketakwaan. Dan dengan ketakwaan itu, Allah ampuni, hapuskan dosa-dosa kita. 2. Yang kedua, cara Allah mencintai hambanya, maka Allah akan tanamkan ketenangan dalam hatinya. Allah menanamkan apa? Ketenangan. Masya Allah. Bunda sayang, punya hati yang tenang itu bahagia atau tidak? Mohon maaf ya, orang beriman itu bukan tidak punya masalah. Punya. Tapi karena ada cinta Allah di hatinya, maka seberat apapun masalah yang dia miliki, dia akan selalu merasa apa? Tenang. Saya ulangi. Orang beriman itu bukan berarti tidak punya masalah. Orang bertakwa itu bukan berarti tidak punya masalah. Mereka punya masalah. Mereka punya persoalan. Mereka punya kesulitan. Tapi karena ada cintanya Allah, seberat apapun masalah yang dia miliki, ada ketenangan di hatinya. Dan yang paling mahal ketika bunda dikasih masalah apa? Dikasih ketenangan. Bunda, kalau hati nggak tenang, masalah kecil jadi besar. Betul nggak? Kalau hati nggak tenang, masalah besar makin besar. Tapi kalau hati tenang, seberat apapun masalahnya, bunda akan menemukan pesan cinta Allah di balik masalah yang diberikan kepada kita. Maka minta hati tenang itu penting atau tidak? Penting. Dan itu yang membedakan orang beriman dan tidak beriman. Itu yang membedakan orang yang bertakwa dan tidak bertakwa. Itu yang membedakan antara orang yang dicintai Allah dan tidak dicintai Allah. Buka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa? Orang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang. Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tentram, menjadi tenang. Lihat kalimat awalnya. Alladzina amanu. Orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya tenang. Berarti mohon maaf, orang yang taat sama Allah, lihat. Orang yang taat sama Allah, pasti hatinya apa? Tenang. Orang beriman sama Allah, pasti hatinya tenang. Orang bertakwa kepada Allah, pasti hatinya. Berarti sekarang, kalau ada di antara bunda yang tidak menemukan ketenangan, coba dicek. Mungkin sedang ada masalah pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Orang beriman itu hatinya apa? Tenang. Orang bertakwa itu hatinya apa? Tenang. Orang yang taat itu hatinya apa? Tenang. Berarti kalau ada perasaan hati kita nggak tenang, berarti ada masalah dengan apanya? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang bunda tanya, aku udah taat, aku udah bertakwa, tapi kok nggak tenang? Coba dicek. Mungkin ketaatannya bukan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk dunia yang bunda gelisahkan itu. Maka bunda akan capek. Tapi kalau bunda ketaatannya untuk Allah, maka Allah cintai dia, lihat, cintai dia, dan ketenangan akan dihadirkan, walaupun mungkin urusan dunia tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka urusan cintanya Allah sama hambanya, bencinya Allah sama hambanya, gak diukur dengan urusan dunia. Contoh, ada di antara bunda yang dikayakan dalam urusan harta. Jangan menganggap orang yang dikayakan itu dimuliakan oleh Allah, belum tentu. Ada mohon maaf di antara bunda yang mungkin miskin hidupnya. Jangan menganggap orang miskin itu dihinakan hidupnya oleh Allah, belum tentu. Kaya miskin itu bukan ukuran kemuliaan cintanya Allah dalam kehidupan kita. Ada orang yang terkenal, gak terkenal, populer, gak populer. Jangan nganggap, oh dia lagi dicintai oleh Allah. Oh dia lagi dimuliakan oleh Allah. Tidak. Kenapa? Bukan itu ukurannya. Bukan kaya miskinnya. Bukan terkenal tidak terkenalnya. Bukan. Bukan dunia. Tapi patokannya ketika dia diberikan apapun dalam hidupnya, mengantarkan ketenangan dalam hidup. Sekarang saya mau tanya, orang kaya tapi gelisah, ada tidak? Orang miskin gelisah. Orang kaya gelisah, ada tidak? Orang miskin gelisah, ada tidak? Punya suami ganteng gelisah, ada? Punya suami kitu gelisah, ya? Jadi bukan itu patokannya, tapi apa? Ketenangan yang dirasa dalam hatinya, betul? Dulu waktu belum punya suami, ingin punya suami, betul? Setelah punya suami, hilang masalah atau tambah masalah? Bukan jawaban saya, jawaban bunda itu. Oh berarti AA, dunia itu hanya wasilahnya saja. Kalau dengan dunia tidak mengantarkan ketenangan, untuk apa? Berarti bunda akan bilang begini, oh ya Allah, kalau engkau ambil duniaku, engkau ambil apa yang aku cintai, dan dengan ini menambah ketenanganku untuk taat kepadamu, berarti inilah cara engkau mencintaiku yang sesungguhnya. Boleh jadi dulu, ketika bunda dikasih harta berlimpah, dikasih kedudukan, dikasih popularitas, dikasih apapun, kok jauh ya dari Allah? Kok gelisah ya? Kok tambah gak taat ya? Ini ada masalah apa ya Ahilman ya? Boleh jadi dalam urusan dunia kita mendapatkannya, tapi kita hilangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu mohon izin, ketika bunda berumah tangga, rasanya jauh dari Allah. Tapi AA kenapa ya? Sekarang pas saya lagi sendiri, saya single, saya perbaiki semuanya. Justru saya menemukan ketaatan di situ, Ahilman. Saya menemukan ketaatan di situ, Ahilman. Menemukan ketenangan di situ. Boleh jadi antara dulu dengan sekarang, Allah lebih mencintai kehidupan kita sekarang. Waktu kaya, gak punya waktu taklim. Halo? Bener gak? Waktu kaya, gak punya waktu untuk taklim. Tapi pas lagi miskin, hayang taklim wae. Coba. Jadi lebih baik mana? Mungkin jadi lebih baik mendingan sekarang. Sok, Ahilman mau tanya. Bunda punya HP 3 juta. Sama yang HP 20 juta. Yang lebih gelisah yang punya HP mana? Hah? Punya HP yang 3 juta. Dengan yang 20 juta. Yang lebih gelisah yang punya HP mana? Bener nggak? Bunda punya tas. Yang satu 500 ribu. Yang kedua 5 juta. Lebih gelisah yang mana? Iya. Yang gope ketika hujan. Anu tasna gope ketika hujan jadi ngiuhan. Bener tuh? Tapi kalau yang 5 juta. Dikiakeun atuh dah. 5 juta iya kantongna. Jadi lebih gelisah yang punya HP mahal apa yang HP murah? Tas mahal apa tas murah? Ternyata bunda yang bikin hidup kita susah karena kita mengejar apa yang ada di mata kita bukan ada di hati kita. Bener tuh? Capek. Ujungnya iri dengki. Dibanding-banding ke. Itu. Iya tuh. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ngadek-dek atuh dah Allah. Tetangga kulkas anyar ya Allah. Gitu. Tetangga beli kompor gas, kita yang gitu. Tetangga beli mobil baru, kita yang
katabrak jadi riweuh kieu tiba-tiba stroke ringan tetangga tetangga punya suami baru misalnya hanya orang teh payu-payu wae teh nya jadi riweuh anu punya masalah orang kita yang riweuh betul nggak berarti kita teh nggak tenang. Kalau kita nggak tenang berarti sedang ada masalah dengan ketaatan kita. Kalau ketaatan kita ada masalah berarti ada cinta Allah yang sedang berkurang sama kita. Jelas atau tidak? Sok Ustadz mau tanya, pagi ini gimana perasaannya? Tenang apa enggak? Tenang nggak? Kalau tenang berarti di situ ada kebaikan. Makanya Ustadz suka bilang ke Bunda begini ya, Bunda, kalau Bunda taklim dengan ahilman dan Bunda tidak menemukan ketenangan, tolong ingatkan saya. Boleh jadi ada yang tidak baik dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau dengan taklim, pulang dari taklim ini, Bunda makin yakin ke Allah, makin tenang perasaannya, makin ada manfaat ilmunya, tolong sampaikan kepada orang lain. Agar kemudian orang mau ngaji lagi, pajak lagi, ganjak lagi, ganjak terus. Betul apa betul? Maka kembalikan. Oh Ustadz, kalau saya bisa merasakan ketenangan ini, berarti ada cintanya Allah yang sedang diberikan kepada kita. Yang ketiga, kalau Allah sedang mencintai hambanya, maka yang ketiga, Allah akan memberikan hikmah. Nah, memberikan apa? Memberikan hikmah atau ilmu agama dalam dirinya. Masya Allah. Bunda sayang, yang ketiga, kalau Allah sedang mencintai hambanya, maka ciri yang ketiga Allah berikan apa? Hikmah atau ilmu dalam dirinya. Yang paling penting dalam hidup kita itu apa? Mendapatkan hikmah di balik setiap kejadian. Maka Bunda sayang, Teteh sayang, kalau kita tuh masih mau dengerin nasihat kebaikan, maka kita masih diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Saya ulangi. Kalau kita masih diberikan keinginan untuk memahami ilmu agama, maka kita masih diinginkan menjadi orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda hari ini datang taklim ke sini, jangan insecure ya, jangan minder, jangan ngerasa begini, yang hadir mah udah pada soleh semua, yang hadir mah ilmunya udah banyak semua, cek saha. Lihat wajah-wajah kieu kabeh mah udah. Bunda jangan ngerasa abu mah ngawas teh isin, atuh aku mah hanya batu mah udah pada soleh semua, akunya enggak. Justru kita tuh datang ke taklim karena kita ngerasa, betul nggak? Ngerasa kalau kita nggak tahu apa-apa. Betul apa betul? Bunda, makin kita menyelami ilmunya Allah, makin kita tuh ngerasa nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Makanya kalau ada yang tanya, apakah belajar saya sukses atau tidak? Lihat, sepulang dari taklim ini jadi tambah sombong atau tambah rendah hati? Kalau jadi tambah rendah hati, ngerasa nggak tahu apa-apa, ngerasa ya Allah, hamba teh banyak kurangnya, sukses taklimnya. Tapi kalau sepulang dari sini, Bunda ngerasa bahwa lebih baik daripada orang lain, lebih pintar dibanding orang, mudah nyalahin orang, berarti ada yang tidak sempurna. Pulang dari sini, ketemu sama temennya, Bejo, naon, Bejo, naon. Kita mah alhamdulillah ya cunya, kita mah ngajinya, insya Allah kita mah ahli surganya cunya, masya Allahnya, kita mah insya Allah, kita mah ngaji wae insya Allah kita mahnya, insya Allahnya, tuh Ece tinggalikan teman kita, Cetuti, tara ngaji Cetuti, tara, gawe nate senam jumba we, terus Cetuti mah, lamun senam jumba semangat Cetuti mah. Diajak ngaji nyeri cangkeng kadang-kadang. Ayo we. Ade. Boleh jadi Cetuti
Yang nggak pernah ngaji dengan kita yang suka ngaji, kelihatannya baiknya kita, kelihatannya. Boleh jadi dalam pandangan Allah, cetuti lebih baik. Kenapa Ustadz? Karena boleh jadi ada hikmah yang Allah tanamkan. Lewat cara apa? Kita nggak tahu. Mungkin dia mah online ngajinya. Mungkin punya guru privat. Halo, sambil zumba. Mungkin. Kata apa? Mungkin dia mah punya circle kecil ngajinya dengan 5 orang, 4 orang. Kan kita mah nggak pernah tahu, betul nggak? Cetuti mah bawa merenang tiap pagi, transfer infak, pakai kris, atau pakai mobile banking. Daripada kita infak lewat, pura-pura tidur. Jadi kadang-kadang lebih baik siapa coba? Betul nggak? Makanya mohon maaf, yang diberikan bukan hanya ilmu, tapi ilmu agama. Kalau ilmu agama, buahnya apa? Hikmah. Ingat sering Ahilman sampaikan, kita teh belajar bukan hanya untuk tambah pinter. Bukan hanya untuk sekedar, oh ini begini. Bukan. Tapi lebih dari itu, setelah kita tahu, kita paham, kita amalkan dalam kehidupan. Betul? Jadi biar rendah hati, lihat orang tuh menik senang terus. Kalau ada orang yang berbuat buruk, benci keburukannya, jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Jadi, Masya Allah, hikmah. Dan ahli hikmah itu ahli zikir kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjadikan setiap waktunya hanya untuk mendekatkan dirinya kepada siapa? Makanya Bunda tanya gini, saya tuh taklim begini, jadi tambah dekat ke Allah nggak ya? Atau jadi tambah jauh ke Allah? Kalau dengan taklim, jadi tambah, mohon maaf, berantem. Kalau dengan taklim, jadi bertengkar. Kalau dengan taklim, jadi gengsi gara-gara wardrobe-nya beda. Kalau dengan taklim, jadi nggak semangat gara-gara seragamnya ada yang nggak beda, ada yang sama. Hati-hati. Sok, Bunda Ustadz mau tanya, makin Bunda taklim, ada majelis taklim, yang bertambah ketaatannya atau seragamnya? Sok, jawab. Makin Bunda taklim, yang bertambah ketaatannya apa seragamnya? Dipikir-pikir di lemari, seragam tambah banyak, kerudung juga tambah banyak. Emang nggak boleh? Boleh, tapi harus beriringan dengan ketaatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang terjadi makin tambah seragam, makin tambah gengsi. Betul nggak? Kalau Bunda ngaji, seragamnya beda, nggak mau ngaji. Bun, ngaji, beda seragamnya biru polkadot. Saya mah nggak punya biru polkadot, kumaha atunya. Gara-gara seragam ada yang nggak ngaji. Ada nggak gitu? Ada. Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak gitu ya. Nggak salah, nggak jauh beda gitu ya. Sekarang lagi ngetren, kerudung segi 4 semua. Segi 4. Saya nggak punya segi 4. Segi 3. Jangan. Yang buah itu ya bukan hanya tambah pinternya, tapi tambah apa? Hikmahnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Ulangi. 3 yang pertama, cara Allah mencintai hambanya. 1 apa? Mengilhamkan ketaatan. 2, menanamkan ketenangan. 3, memberikan hikmah atau ilmu agama pada dirinya. Yang keempat, kalau orang sedang dicintai oleh Allah, maka yang keempat, Allah akan menghadirkan ujian atau cobaan dalam hidupnya. Menghadirkan apa? Ujian atau cobaan. Oke. Berarti mulai hari ini, kalau ada yang sedang diuji, berarti sedang apa? Dicintai oleh Allah. Betul apa betul? Ahilman berharap semua jamaah di majelis taklim ini, kalau sedang diuji, sedang dikasih musibah, Bunda tanamkan di hati. Ya Allah, terima kasih.
Engkau sedang ingatkan aku dengan ujian ini karena engkau sedang mencintai. Aa, kenapa Allah nguji kita? Kenapa Allah kasih cobaan sama kita? Ada dua tujuannya. Satu, karena Allah ingin hapuskan dosa-dosa kita. Dua, karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Ada berapa? Satu, karena apa? Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Dua, Allah ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau Bunda sudah meningkatkan ketaatan, ada merasa tenang di hati, Bunda rajin taklim, mendapatkan hikmah dalam hidup. Tapi kenapa masih diuji juga dalam hidup? Karena Allah sedang cintai kita. Dengan ujian itu, Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita dan Allah ingin angkat derajat kita. Maka bersyukurlah Bunda yang lagi diuji. Bersyukurlah yang lagi diuji. Bahkan kata guru saya, kalau ujiannya makin berat, tapi dia tetap taat. Saya ulangi. Ketika ujiannya makin berat, tapi dia tetap taat, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ujiannya semakin berat, tapi dia tetap taat, maka dia semakin dekat hubungannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan uji dirinya. Allah akan uji hidup. Dan ingat Bunda sayang, ujian itu bukan hanya sesuatu yang gak enak aja. Sesuatu yang enak juga adalah ujian. Sehat, ujian. Sakit, kaya, miskin. Ada saat kehilangan, ujian. Ada saat mendapatkan, ujian. Ada teman kita yang mendekat, ujian. Ada teman kita yang menjauh, ujian. Semuanya diuji dengan ujiannya masing-masing. Dan kadang mohon maaf Bunda sayang, ujian yang paling berat itu kadang datangnya bukan dari orang yang jauh. Betul? Tapi kadang yang paling berat datang dari orang yang dekat. Saya ulangi. Kadang ujian yang paling berat itu bukan datang dari orang yang jauh. Tapi ujian yang paling berat datang dari orang yang dekat. Ada yang diuji sama pasangannya, ada tidak? Pasangannya baik, diuji sama mertuanya, ada? Ada. Ada. Pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama anaknya, ada? Ada. Pasangannya baik, mertuanya baik, anaknya nikah, punya mantu, diuji sama mantunya, ada? Terus semuanya baik, suaminya baik, orang tuanya baik, anaknya baik, dia punya teman, temannya menjauh, nggak baik, ada tidak? Jadi kadang ujian yang paling berat itu bukan dari orang yang jauh, tapi dari orang yang. Dan para nabi pun diuji. Mohon izin, mohon maaf. Bunda kalau nggak mau diuji, Bunda siapa? Nabi lain, Rasul lain, surga can jelas, hisab menegangkan, amal saeutik, dosa. Terus nggak mau diuji, ari orang saha. Nabi Adam diuji te? Nabi Nuh diuji te? Nabi Musa diuji nggak? Nabi Ibrahim diuji nggak? Nabi Muhammad SAW diuji tidak? Masya Allah ujiannya berat. Nabi pernah dicaci? Pernah dimaki? Pernah dihina? Pernah difitnah? Pernah dijauhi? Pernah dibuang? Pernah diusir? Ujian yang hinggap ke kita nggak ada seujung kukunya daripada ujian Nabi Muhammad. Maka mulai hari ini Allah lagi nguji saya karena Allah lagi sayang sama saya. Kenapa Allah sayang? Karena Allah sedang hapuskan dosa-dosa saya dan Allah sedang angkat derajat hidup saya. Ingat ya, harus dua kalimatnya.
Jangan dibalik. Bunda mah kadang-kadang kalau ada temannya yang diuji suka bilang gini, Ucu, aku lagi diuji. Cek Ahilman gimana loba dosa. Cek Ahilman gimana loba dosa. Taubat maneh teh ka Allah. Ari bunda, ari ke orang lain gitu ngomongna. Ari ke kita sendiri, lagi diuji aku mah. Lagi disayang sama Allah. Lagi diangkat derajatnya sama Allah aku mah. Kudu sempurna kalimatnya, jangan dipotong-potong. Kalau ada teman kita yang cerita, Besti, aku teh mau cerita, lagi berat rumah tangga aku teh. Langsung kita ngomong, taubat. Mana teh loba dosa eta teh. Jadi taubat, istighfar ke Allah, taubat. Langsung jadi hati eta pasti bestinya. Gila, jangan gitu. Kalau ada yang lagi cerita sama kita, peluk sama kita, bilang lagi disayang sama Allah. Sabar ya. Tapi sampai kapan? Sabar ya. Sampai kapan? Sabar we, pokoknya mah geus sabar we. Bunda kalau lagi disayang, maunya cepet-cepet atau mau lama-lama? Sok saya tanya. Kalau bunda lagi disayang, maunya cepet-cepet atau mau lama-lama? Kan gitu kan? Yang paling sakit apa? Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Makanya kalau bunda lagi disayang sama Allah, nikmatin masa-masa Allah lagi mencintai kita. Nikmatin. Ya Allah, ini sampai kapan itu yang bisa kuat. Tapi nikmatin aja. Karena ada waktunya. Apa? Dunia mas sementara. Naon sih? Menikah capek nguruskan dunia hungkul. Padahal dunia mah akan berpisah. Betul nggak? Ingat ya, dunia ini jembatan. Istana itu akan kokoh dibangunnya di atas jembatan atau ketika sudah sampai di atas jembatan itu. Nunggu sampai aja dulu. Jangan membangun mahkota dan istana di dalam jembatan. Gak akan selesai. Di dunia mah cuma jembatan. Kalau bunda pengen istana besar di jembatan, pasti rubuh. Biarkan istananya dibangun nanti di sana. Jembatannya nggak apa-apa, susah kita berjalan di sini. Mungkin nggak bagus, mungkin nggak baik, mungkin dihina, mungkin dicaci, mungkin nggak enak. Cuma jembatan. Besok akan sampai ke tujuan kita. Betul? Makanya ini rumus ya. Kalau ada urusan dunia yang menggelisahkan hati kita, mulai katakan, cuma dunia. Bisa? Kalau ada harta yang kita kemudian kehilangannya, apa kalimatnya? Cuma dunia. Kalau ada jabatan, pangkat, kedudukan, kemudian kita kehilangannya, apa kalimatnya? Kalau ada hinaan orang ke kita, sakit banget, apa kalimatnya? Ada sesuatu yang mengecewakan kita dengan harapan kita, apa kalimatnya? Kalau ada suami, nguji kita, pergi ninggalin kita, apa kalimatnya? Naon sih? Kan ada di antara bunda, mohon maaf nih, tidak sedikit, punten. Bunda nggak pernah taklim, tapi bunda taklim, mohon izin. Tidak sedikit di antara bunda yang meninggalkan circle bunda yang di sana. Betul nggak? Bunda mungkin punya circle pertemanan nggak pernah taklim. Tiba-tiba bunda taklim. Kata temannya, Uci mana kemana? Ngaji. Mana? Ngaji. Lihat. Bunda teh udah mau ngelepas ini. Ini circle nggak bener nih. Bunda tuh udah pengen pergi. Dihina sama mereka. Kayak nggak percaya gitu. Kamu ngaji kita teh. Ya. Makin dihina, makin bunda pergi. Lihat. Makin bunda pergi dan bunda kehilangan circle itu, bunda katakan, nanti dengan sendirinya, kalau Allah udah cinta sama kita, Allah gantikan teman yang baru bagi kita. Suami yang tadi sama nih kalimatnya nih.
Bunda misalnya ditakdirkan harus berpisah, ulah stres. Ulah kumaha ayeuna perasaan aku. Enggak ada suami kumaha. Kumaha. Saya mau tanya, bukankah dulu ada suami pusing? Bukankah dulu ketika ada suami malah riet? Nyanges atuh bae. Cuma makin ridho, makin sebentar lagi Allah datangkan penggantinya. Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada laki-laki datang berkuda putih, berelang putih, turun. Iya kalau nggak berelang putih, berpajero putih, berinnova putih, betul nggak? Tenang aja. Kalau ada sesuatu yang kehilangan dunia, katakan kalimatnya apa? Kalau ada orang yang dikasih kemuliaan, cuma dunia. Maka jangan silau dengan kebaikan, jangan galau dengan keburukan. Jangan silau dengan kebahagiaan, jangan galau dengan kesedihan orang lain. Udah, santai aja. Puna ngaji, dihina sama orang, lurus aja. Ucu ke mana? Ngaji, ngaji, gitu. Naon sibuk omongan batur, ngongkosan hente, bener te? Mere duit hente, bener te? Bunda, pakai kerudung panjang, kotak-kotak, kamana tapak meja atau cenah. Dihina misalnya. Garis-garis, kamana hordeng misalnya. Pakai kerudung hitam, Batman, kamana atau Batman. Nothing tulus, we. Kenapa? Itu bagian dari apa? Ujian. Kalau ketaatan gak ada ujian, berarti bukan ketaatan. Saya ulangi. Kalau ketaatan gak ada ujian, berarti bukan. Kalau takwa gak ada ujian, berarti bukan ketakwaan. Kalau ibadah gak ada ujian, berarti bukan ibadah. Kalau rumah tangga gak ada ujian, berarti bukan rumah tangga. Namanya rumah makan. Gitu. Ya tuh. Udah. Oh, kalau Allah sedang mencintai hambanya, maka yang keempat, Allah apa? Berikan ujian kepada hamba tersebut. Yang kelima, kalau Allah sedang mencintai hambanya, maka yang kelima, Allah akan menghadirkan apa atau enggak ini aja, menanamkan sifat ridho dan qanaah dalam hidup. Sikap apa? Ridho sama qanaah. Tuh, ini rangkaian nih. Bunda makin taat. Makin taat makin apa? Makin tenang. Ketika makin tenang makin mau apa? Belajar. Betul nggak? Nyari hikmah. Makin bunda belajar makin di apa? Diuji. Tapi makin diuji, bunda makin ridho dan merasa cukup. Berarti makin dicintai oleh siapa? Dan yang terakhir, yang keenam. Kalau Allah sedang mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan kepadanya hidup yang husnul khatimah. Udah. Mengakhirkan hidupnya dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Masya Allah. Udah selesai. Mati deh. Udah. Ngapa lagi hidup cuma gini-gini aja tuh udah. Bener tuh. Dipikir-pikir ini asal liar sorangannya. Cuman 4 sikap aja. Ridho, ikhlas, syukur, sabar. Ulangi. Ridho, ikhlas, syukur, sabar. Makin ridho pasti makin ikhlas. Kalau sudah ikhlas pasti syukur. Kalau udah syukur pasti udah. Jelas atau tidak? 6 cara Allah mencintai hambanya. 1 apa? Mengilhamkan ketaatan. 2, menanamkan ketenangan. 3, memberikan hikmah atau ilmu agama. 4, menghadirkan ujian atau cobaan. 5, menanamkan sikap ridho dan qanaah. 6, mengakhirkan hidup dalam keadaan husnul khatimah. Jadi bunda mohon maaf, sekarang apa yang bunda dapatkan belum ujungnya. Kalau belum mendapatkan husnul khatimah.
Jangan merasa dicintai oleh Allah. Jangan merasa dimuliakan oleh Allah. Jangan merasa bahwa Allah mencintai kita kalau kita belum menghadirkan 6 ini. Makin kita taat, makin kita tenang. Makin kita tenang, makin kita mau belajar. Makin kita belajar, makin dikasih ujian. Makin dikasih ujian, makin ridho, makin qanaah. Makin ridho dan qanaah, hidup. Nanti Allah akhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang paling penting dalam hidup istiqomah dan husnul khotimah. Udah, setelah itu selesai, kita kembali kepada Allah. Hidup kita nggak lama di dunia ini, sebentar, bunda sayang. Betul? Hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Kita punya guru Ustazah Oni yang biasa baca sholawat di Majelis Ta'lim As-Sakinah. Satu pekan lalu dengan izin Allah, Allah panggil usianya. Sehat beliau. Sakit tidak lama. Kemudian Allah akhirkan kehidupan. Bulan lalu masih di sini dengan kita sholawat. Pekan sebelumnya, 2 pekan sebelumnya masih sholawat di Majelis Az-Zikr dengan Ustadz Hilman. Cepat waktu itu. Makanya ya Allah ya Rabbana. Terus apa atuh yang bunda gelisahkan dalam hidup? Kalau pada akhirnya hidup kita akan selesai. Betul? Saya ulangi. Apa atuh yang kita gelisahkan dalam hidup? Kalau pada akhirnya semua yang kita gelisahkan itu akan kita tinggalkan. Betul? Maka mulai hari ini, yuk perbaiki semuanya ya. Hati makin lembut. Lisan makin tertata dengan baik kalau bicara. Jangan nyakitin orang lain. Jangan nyinggung orang lain. Buat apa? Belajar memaafkan untuk yang mengecewakan kita. Belajar mengikhlaskan untuk yang meninggalkan kita. Jangan sampai nanti Allah panggil usia kita dengan kebencian yang masih ditanam di hati kita. Insya Allah, siapa orang yang paling bahagia itu? Orang yang saat lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat nanti dia mati, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya. Kenapa? Karena kebaikan yang dia lakukan. Sibuklah jadi orang baik. Dan jangan pernah berhenti jadi orang baik. Pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi nggak penting. Jadi orang baik aja. Karena itu yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Ahilman, tolong diamalkan ya. Doa yang ada di surat Ali Imran ayat 8. Di mana? Di surat Ali Imran ayat 8. Aa baca sekali, bunda baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ulangi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa agar kita ditetapkan dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa, bermuhasabah kepada Allah. Namun sebelum itu, kita sempurnakan dengan infak dan sodakoh. Sodakoh itu mengampuni dosa-dosa kita. Sodakoh itu menghapuskan kesalahan kita. Sodakoh itu mengabulkan doa-doa kita. Sodakoh itu memudahkan urusan kita. Sodakoh itu menjauhkan bala bencana untuk kita. Insya Allah semua infak bunda digunakan untuk dakwah di As-Sakinah.
dakwah tahsinnya, dakwah taklimnya, semua. Makin kita berdakwah, makin infak itu mengalir pahalanya untuk kita. Silakan disiapkan infak terbaik dan pengurus dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan tenang, dengan rapi. Mudah-mudahan yang berinfak Allah balas infaknya. Yang berinfak mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya. Ya Nabi, salam alaika alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam ya Rasul, salam alaika ya Habib, salawat alaika subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Subhan walhamdulillah wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga yang berinfak Allah angkat derajatnya. Semoga yang berinfak Allah balas semua kebaikannya. Semoga yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Doa yang kita panjatkan setelah taklim adalah doa yang dicintai oleh Allah. Insya Allah sempurna sudah. Taklim kita, sedekah kita ditutup dengan doa kita. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau izinkan kami datang lagi ke majelis taklim. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, penyayang. Sayangi kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Cintai kami semua dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada semua yang hadir pagi ini kecuali semua yang hadir semakin Kau sayang dalam hidupnya, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu kelamnya masa lalu kami. Engkau tahu buruknya kelakuan kami. Engkau tahu hina dinanya perilaku kami. Engkau pun tahu kotornya hati kami. Engkau tahu perbuatan buruk kami. Engkau tahu maksiat kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Tapi pagi ini Engkau izinkan kami datang lagi ke majelis ilmu ini, ya Allah. Engkau tahu siapa diri kami. Tapi hari ini Engkau izinkan kami masuk lagi ke dalam masjid ini. Kami yakin, ya Allah, Engkau masih mencintai kami. Maka ya Rabb, kami mohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau akhirkan pertemuan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, kami yang banyak dosa menengadahkan telapak tangan kami. Allah, kami yang banyak dosa meneteskan air mata kami. Allah, kami yang banyak dosa ini meminta kepada Ya Allah, kami mohon, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami, ya Allah. Jangan akhiri hidup kami sebelum Engkau perbaiki diri kami ini, ya Allah. Allah, kami sadar
Kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika ada musibah yang menimpa keluarga kami, jika ada cobaan yang menimpa rumah tangga kami, urusan hidup dunia kami sadar itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Istighfar bunda, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Allah ampuni semua dosa, semua dosa, semua dosa. Takut, kami takut dengan siksa ya Allah. Kami takut dengan siksamu ya Allah. Kami takut dengan api nerakamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Maafkan mata kami jika pernah melihat yang haram. Ya Allah, maafkan lisan kami jika pernah berbohong, ingkar janji, pernah menghina orang lain, pernah mencaci maki orang lain, fitnah, gibah. Maafkan lisan. Ya Allah, maafkan tangan ini jika pernah bersentuhan dengan yang bukan halal untuk kami. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni anggota tubuh kami jika di antara kami ada yang pernah mengumbar auratnya, ya Allah. Dulu, sebelum kami hijrah, sebelum kami memperbaiki diri, mungkin ada aurat yang terlihat, yang terbuka. Kami belum sempat minta ampun kepadamu, ya Allah. Ampuni, ampuni kami, ampuni. Ya Allah, ampuni kaki ini. Jika kaki ini pernah melangkah ke tempat maksiat, sering. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Allah, maafkan kami jika belum bisa membahagiakan orang tua kami, ya Allah. Ampuni kami jika belum sempat memuliakan orang tua kami. Allah, sayangi ayah ibu kami. Muliakan ayah ibu kami. Jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya. Sehat afiatkan badannya. Bahagiakan sisa hidupnya, ya Allah. Namun jika ada orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami di surgamu nanti, ya Allah. Rumah tangga kita, bunda, hadirkan wajah pasangan kita. Minta sama Allah. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami, ya Allah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak, bunda yang punya anak, hadirkan wajah anak kita. Dekatkan wajah anak kita. Lihat. Anak-anak amanah dari Allah. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Sebutkan nama anak-anak kita, ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama ya Allah, kami mohon takdirkan semua anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh. Jaga anak kami, lindungi anak kami. Tetapkan anak kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Yang hadir, yang sedang punya hajat, yang masih sendiri, ayo minta sama Allah dihadirkan pasangan yang baik. Yang sedang sakit, minta disembuhkan, ya Allah, sembuhkan penyakit kami. Yang lagi gelisah, ya Allah, tenangkan hati kami. Yang lagi punya hutang, ya Allah,
Tunjukkan jalan mudah agar kami melunasi hutang-hutang kami. Bunda sayang, teteh sayang, silahkan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Ayo berbisik sama Allah, ya Allah, ya Allah. Minta agar Allah istiqomahkan kita. Minta agar Allah bimbing hidup kita. Minta agar Allah sayang sama kita. Minta agar Allah cinta sama kita, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Cintai kami, ya Allah. Isi hati kami dengan ridho, ikhlas, syukur, sabar. Ya Allah, tanamkan hikmah di hati kami. Ya Allah. Ya Allah, Engkau tempat kami minta sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, untuk kami semua yang hadir, izinkan kami Engkau panggil ke Baitullah, ya Allah. Ya Allah, muliakan hidup kami, ketaatan kepadamu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami, ya Allah. Ijabah semua doa-doa kami, ya Allah. Seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia, seperti inilah Engkau kumpulkan kami nanti di surgamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.